Seorang pengusaha tajir melintir tiba-tiba jatuh sakit. Dia rela bayar mahal kok, asalkan diobati oleh dokter profesional. Tapi banyak dokter gadungan cuma mau ngincer duitnya. Dengan mengamati resume mereka, apa kamu tahu mana dokter yang asli? Di resumenya tertulis, Pak Robi Ganindra lahir pada tanggal 31 November. Di bulan November cuma ada 30 hari. Mana ada tanggal 31? Jadi resumenya pasti palsu tuh. Sementara itu, Pak Matias Julianto nggak mencantumkan nama kota lahirnya. Di situ cuma tertulis provinsinya. Andai duitku bisa beranak pinak, pasti akan kupilih dokter yang pertama sih. Semua penghuni kontrakan Lia dilarang membawa hewan peliharaan. Tapi suatu hari, dia nemu anjing lucu yang ditinggal oleh pemiliknya. Karena kasihan, dia langsung membawanya pulang. Tapi beberapa minggu kemudian, si pemilik kontrakan mendatangi kamarnya. Lia langsung ngumpetin anjingnya sebelum membukakan pintu. Tapi pria itu segera tahu kalau Lia punya anjing. Gimana caranya? Lia lupa ngumpetin makanan anjingnya tuh. Kemasannya masih tergeletak di kamarnya. Hanum dapat chat dari 3 cowok yang mau mengajaknya kencan. Ada Dion, Toby, dan Brian. Hanum juga bilang ke ketiga cowok itu kalau dia suka banget baca buku, terutama yang bergenre detektif. Dari jawaban mereka bertiga, apa kamu bisa tahu cowok mana yang berbohong? Dion bilang, kebetulan dong, aku juga suka detektif. Kakekku kenal akrab loh sama Sherlock Holmes. Toby bilang, wah kita sehati nih dari 200 buku yang ku baca tahun lalu. Kebanyakan sih cerita detektif. Lalu Brian membalas, wow keren tuh. Aku juga suka baca karena mamaku punya toko buku. Dan dia sering banget tuh bawain aku buku. Jelas Dion yang berbohong. Sherlock Holmes cuma karakter fiksi dan dia nggak pernah ada dalam kehidupan nyata. Jadi kakeknya nggak mungkin lah mengenal Sherlock. Elisa sedang merayakan pesta ulang tahun. Dari ketiga tamunya, dia mendapat kado yang masing-masing berupa sarung tangan, tas make up, dan kacamata hitam. Tapi Elisa nggak suka dengan salah satu hadiahnya. Apa kamu bisa tebak hadiah mana yang nggak dia suka? Dan memangnya kenapa sih? Pasti sarung tangan ini, karena keduanya sebelah kanan. 3 zombie cewek ini ngejar-ngejar Johan, dan rupanya salah satu dari mereka pernah jadi pacar Johan. Apa kamu tahu yang mana? Lihat baik-baik lengan Johan deh. Ada tato bertuliskan J plus L. Itu pasti inisial namanya dan nama pacarnya. Kalau kamu perhatiin baik-baik, di kaki zombie B ada label bertuliskan Lucy. Itu pasti nama dia. Dan kalau Lucy dimulai dengan huruf L, jadi zombie B pasti mantan pacar Johan. Ada Ismi lagi. Pasti nyasar di hutan lagi tuh. Setelah kebingungan muter-muter gak tentu arah, akhirnya dia sampai lagi di rumah penyihir. Di dalam rumah, dia ngelus-ngelus anabul seperti biasa, kemudian minta tolong ke si penyihir agar mau menunjukkan jalan pulang. Penyihir itu bersedia menolongnya, asalkan Ismi bisa nebak namanya. Untung ada petunjuknya. Sebutin bagian terbesar dari negara-negara berikut. Rumania, Oman, Spanyol, dan Argentina. Akhirnya Ismi bisa nebak nama penyihir itu dengan benar. Apa kamu juga tahu namanya? Bagian terbesar dari nama negara pastilah huruf depannya. Huruf depan dari Rumania adalah R, Oman, O, Spanyol, S, dan Argentina tentu saja A. Penyihir itu pasti bernama Rosa. Nama penyihir yang satu ini mirip kayak penyanyi ya.
Restoran ini dibobol maling sebelum jam buka dan si maling berhasil membawa kabur semua uang yang disimpan di ruang kantor. Detektif segera datang ke lokasi untuk melakukan interogasi. Si koki bilang dia sibuk masak dan gak sempat mengamati sekeliling. Jadi dia gak melihat ada kejadian aneh. Petugas keamanan bilang dia lagi di kamar mandi. Ngapain nyuri-nyuri segala kan? Lalu si pelayan bilang dia sempat lihat ada pengunjung masuk ke ruang kantor. Tapi dia gak curiga. Jadi dia biarin aja orang itu. Detektif itu langsung menahan si pelayan karena telah mencuri. Kok bisa? Saat kejadian, restorannya masih tutup, jadi nggak akan mungkin ada pengunjungnya. Indriana mau ngasih mamanya hadiah ulang tahun istimewa, tapi dia belum nemu hadiah yang cocok nih. Jadi dia mau membobol komputer mamanya biar bisa ngintip wishlist di akun all shop-nya. Ternyata komputernya di password dan dia nggak tahu passwordnya lagi. Untung masih ada petunjuknya. 9, 14, 4, 18, 9, 1, 14, 1. Kira-kira passwordnya apa ya? Tiap angka tersebut merepresentasikan urutan abjadnya. Abjad ke-9 dalam alfabet adalah I, abjad ke-14 N, abjad ke-4 D, dan abjad ke-18 adalah R. Lalu, abjad ke-9 yaitu I lagi, abjad pertama A, abjad ke-14 N, dan terakhir abjad pertama yaitu A. Indriana. Erna, Mila, dan Davi suka banget jus apel. Sedangkan Anna, Laila, dan Sasa suka jus jeruk. Kalau mengikuti polanya, berarti Nanda suka jus apa ya? Pada kelompok nama Erna, Mila, dan Davi cuma ada satu huruf A. Sementara Anna, Laila, dan Sasa punya 2 huruf A. Karena Nanda juga punya 2 huruf A, berarti dia suka jus jeruk. Saat lagi piknik ke Thailand, Wisnu ketemu cewek cantik. Tanpa buang-buang kesempatan, Wisnu langsung ngajak dia jalan, tapi syaratnya Wisnu harus bisa nebak nama cewek itu. Karena si cewek naksir berat sama Wisnu, dia akhirnya ngasih petunjuk. Namaku 2/9 dari Makedonia, 2/7 dari Libanon, dan 2/6 dari Kanada. Apa kamu bisa tahu nama cewek ini? 2/9 dari Makedonia berarti 2 dari 9 huruf yang terdapat pada kata Makedonia, yaitu M-A. 2/7 dari kata Libanon berarti L-I, dan 2/6 dari Kanada berarti K-A. Jadi cewek itu bernama Malika. Perampok bank di kota X telah lama menjadi buron dan polisi memperkirakan dia akan kabur ke luar negeri. Maka mereka mendatangi bandara untuk melakukan interogasi. Seorang guru geografi bernama Bram bilang dia mau liburan ke Jerman, Polandia, dan Wonderland. Sandra mengaku dia berprofesi sebagai model dan sedang dalam perjalanan menuju Italia untuk mengikuti acara pemotretan. Max, seorang mahasiswa, mengatakan dia mau pulang ke Ukraina untuk menikmati liburan semester bareng keluarga. Perampoknya yang mana ya? Perampoknya Bram. Wonderland cuma ada di dunia dongeng. Kalau dia memang guru geografi, harusnya sih dia tahu negeri itu cuma fiktif. Amelia terbangun di penjara bawah tanah dan saat dia berusaha mau kabur, ternyata pintunya di password. Di situ terdapat petunjuk MSSRK. Apa kamu tahu 2 huruf berikutnya? Itu cuma inisial nama hari dalam seminggu kok. M berarti hari Minggu, S Senin, kemudian S lagi Selasa, Rabu, Kamis. Maka 2 huruf berikutnya adalah J dan S, yaitu inisial dari hari Jumat dan Sabtu. Bu Laura punya 3 anak cewek yang masing-masing bernama Sari, Kiara, dan Amanda. Mereka bertiga sedang disetrap, jadi nggak boleh keluar rumah. Beberapa saat kemudian, tetangga Bu Laura bilang dia melihat salah satu anak ceweknya ada di mall, tapi dia nggak tahu persis yang mana. Bu Laura langsung pulang dan menginterogasi ketiganya.
Sari bilang dia asik baca buku seharian. Kiara bilang dia nggak keluar kamar seharian karena sibuk nonton drakor. Lalu Amanda mengatakan kalau dia seharian berkebun. Bu Laura langsung tahu siapa yang berbohong. Apa kamu juga tahu? Sepatu Kiara dan Amanda kotor tuh. Amanda sih oke-oke aja kalau sepatunya kotor karena kan dia seharian ada di kebun. Tapi kalau Kiara jelas ngadi-ngadi lah. Tadi kan dia bilang kalau dia nggak keluar kamar. Kok sepatunya bisa kotor? Pasti dia udah bohong tuh. Setelah mengalami kecelakaan mobil, Delia hilang ingatan. Padahal dia sangat populer di sekolah dan semua siswa pengen banget temenan sama dia. Karena Delia nggak inget mereka, ada cewek yang ngaku-ngaku jadi sobatnya tuh. Kemudian pada hari Senin, 3 cewek datang menjenguknya. Alia membawakan snack dan coklat, Nora membawakan sepasang anting kesukaan Delia. Sedangkan Andin membuatkan gelang persahabatan dan mengajaknya nonton film. Dari ketiga cewek ini, mana yang bukan temen Delia? Nora, dia membawakan anting padahal telinga Delia nggak ditindik. Pasti antingnya cuma dianggurin lah. Menurutmu, sosok mana nih yang jadi manusia serigala asli? Manusia serigala cuma bisa berubah wujud saat malam bulan purnama. Dan di gambar yang paling kiri, serigalanya muncul di siang hari, jadi dia nggak akan berubah jadi manusia serigala. Pasti dia cuma pakai kostum. Lalu di sebelah kanan, waktunya memang malam, tapi bukan bulan purnama. Jadi dia nggak akan berubah jadi manusia serigala. Nah, di gambar tengah, manusia serigalanya muncul di malam hari dan saat bulan purnama. Udah jelas sih, pasti dia nih yang jadi manusia serigala asli. Gimana kalau ini? Cewek mana yang jadi Putri Duyung asli? Kalau yang kedua ini sih cowok, jelas bukan dialah Putri Duyungnya. Cewek yang di sebelah kanan lagi berjemur dan seluruh tubuhnya keluar dari air. Putri Duyung nggak punya kemampuan ini karena dia akan kering saat tersengat sinar matahari. Putri Duyungnya pasti cewek yang di sebelah kiri. Coba deh, amati ketiga sosok ini. Apa kamu bisa tahu vampir yang asli? Lihat, sosok pertama pakai kalung perak dan vampir asli nggak akan tahan dengan perak. Jadi dia pasti vampir jadi-jadian. Cewek yang di tengah ini juga pakai gelang perak. Sudah pasti dia juga vampir gadungan. Tapi vampir ketiga kelihatan asli ya, karena penampilannya sangat meyakinkan. Sylvia dilarikan ke rumah sakit karena telah diracun dan detektif Chandra harus memecahkan kasus itu. Dia pun menginterogasi teman-teman sekelas Sylvia. Salah satu teman ceweknya bilang dia melihat Alia nuangin sesuatu ke botol minum Sylvia. Tapi nggak ada orang lain yang melihatnya. Detektif Chandra kemudian menginterogasi pacar Alia. Menurut keterangannya, dia pulang bareng Alia seusai sekolah. Saksi lain yang berprofesi sebagai penjaga kafe juga bilang kalau Alia dan pacarnya sempat nongkrong di kafe. Untuk meyakinkan detektif, dia menunjukkan rekaman CCTV. Tapi Alia tetap saja ditahan karena telah meracuni Sylvia. Kenapa begitu? Amati foto Alia deh, tatonya ada di lengan kiri. Tapi dalam rekaman kamera CCTV, cewek yang bersama pacar Alia punya tato di lengan kanan. Ternyata Alia punya kembaran tuh.